Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan dari Lokal B1 Manajemen. NPM saya 2240401015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis terdapat pendahuluan, yaitu perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai macam organisasi bisnis. Berbagai organisasi bisnis memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Apabila kita ingin mendirikan suatu unit bisnis, maka kita akan memilih bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mendirikan organisasi bisnis adalah kebutuhan modal, jumlah dana yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Yang kedua ada resiko, kepemilikan pribadi yang mungkin digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Yang ketiga ada pengawasan, kemampuan pemilik dalam melakukan pengawasan. Yang keempat ada kemampuan manajerial, keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Yang kelima ada kebutuhan waktu, yaitu memiliki cukup waktu untuk mengoperasikan usaha dan mengarahkan karyawan. Yang selanjutnya ada pajak jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada kebutuhan modal yang lebih besar sehingga sulit dipenuhi satu orang, maka perlu bantuan dari pemodal yang lain atau lembaga keuangan. Selanjutnya ada pengelola tenaga kerja yang harus dilakukan lebih profesional. Tidak hanya perintah dan instruksi, tetapi juga perlu perjanjian kontrak yang jelas dan hak dan kewajiban tenaga kerja yang harus diatur dalam sistem manajemen yang baik. Selanjutnya ada administrasi yang dilakukan secara sistematis, teratur dan informat dengan penggunaan sistem informasi manajemen dan melibatkan teknologi komputer. Selanjutnya ada Anda harus dapat memperhitungkan dan memenuhi kebutuhan stakeholder yang bermacam-macam. Selanjutnya ada pihak manajemen harus memperhatikan masalah perizinan, pembayaran pajak, status hukum, dan sebagainya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Satu ada perusahaan perseorangan. Salah satu bentuk organisasi bisnis adalah badan usaha perseorangan yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Jenis badan usaha ini memiliki karakteristik seperti modal yang kecil, jumlah tenaga kerja sedikit, terbatasnya keanekaragaman produk dan jasa yang dihasilkan, dan penggunaan teknologi yang masih sederhana. Yang kedua ada perseorangan firma. Persekutuan yang berbentuk firma dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Pembentukan firma mengakibatkan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, meskipun terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi. Namun anggota firma mempunyai keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Yang ketiga ada persekutuan komander. Ini memiliki tujuan bersama untuk mendirikan organisasi bisnis dengan tanggung jawab berbeda sesuai tingkat keribelan anggota dalam pengelolaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama bisnis yang lain. Satu ada joint venture, yaitu suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih. Yang kedua ada sindikat. Sindikat adalah kerjasama antara dua unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Biasanya tujuan yang ingin dicapai lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan joint venture. Yang ketiga ada trust. Trust merupakan organisasi usaha yang sengaja dibentuk untuk menghindari kerugian dan meningkatkan keuntungan. Trust adalah penggabungan dua unit usaha menjadi satu dan masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Yang keempat ada kartel.
Kartel adalah persekutuan perusahaan-perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kartel, identitas masing-masing perusahaan masih utuh dan tetap berdiri sendiri. Yang kelima ada holding company. Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Umumnya holding company menyerahkan pengelolaan bisnis yang dimilikinya pada manajemen yang terpisah atau terdesentralisasi. Selanjutnya ada korporasi perseroan terbatas atau PT. Korporasi atau perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik dan modalnya. Bentuk badan usaha ini berbeda dengan badan usaha perseorangan maupun persekutuan karena pemilik tidak harus memimpin dan mengelola perusahaan. Pengelola perusahaan diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal yang termasuk corporate luas antara lain proses pemilihan direktur, ketentuan masa jabatan direktur, tugas, kewajiban, dan wewenang direktur, serta aturan pengkajian. Selanjutnya ada prosedur penjual saham, pembagian dividen, dan hak suara pemegang saham. Yang ketiga ada ketentuan waktu dan tempat untuk pertemuan pimpinan dan syarat forum yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisien keuntungan yang lebih tinggi dan lebih kompetitif. Setelah membentuk suatu perseroan, maka mengembangkan usaha dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, 1. Penggabungan atau merger. Merger adalah penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. Perusahaan yang terpadu, perusahaan yang dominan akan tetap mempertahankan identitasnya dan menggabungkan identitas perusahaan lain yang digabung. Yang kedua ada akuisisi. Perusahaan yang menginginkan tersedianya pasokan bahan baku atau terjamin produknya akan diserap pasar, sering menggunakan taktik akuisisi. Akuisisi terjadi apabila suatu perusahaan membeli perusahaan lain yang tertarik dan bersedia untuk dibeli, tetapi kedua perusahaan masih memiliki identitasnya masing-masing. Yang ketiga ada pengambil alihan secara paksa. Pengambil alihan secara paksa adalah akuisisi perusahaan secara paksa yang dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang diinginkan di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Nah, yang keempat adalah leverage buyout. Leverage buyout adalah usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau utang. Jika beruntung, maka akan dapat memiliki perusahaan tanpa harus mempunyai modal yang besar terlebih dahulu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan yang lain, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah tujuan utama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tercapai, BUMN dapat memperluas usaha untuk mendapat keuntungan. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan kegotong royongan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Para anggota diwajibkan untuk membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan dengan tujuan melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, khususnya Pasal 3, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Oke, terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.